Shalom jemaat GBI Karet Kuningan. Boleh lambaikan tangan semuanya. Shalom. Ya, berjumpa kembali dalam ibadah Zoom kita hari ini. Semua bersuka cita, amin. Shalom Bu Sulan. Lagi ngapain Bu? Ya puji Tuhan, kita bersyukur ya. Lagi hari ini, kita bersyukur di bulan ini. Gereja kita GBI Gatot Subroto berulang tahun yang ke-33. Kemarin sudah dirayakan bersama-sama dalam MDPJ. Kita bersyukur kita semua boleh sama-sama merayakannya atas penyertaan Tuhan untuk gereja kita sampai saat ini. Tuhan pakai dengan dahsyat. Katakan amin. Ya, mari terus kita semakin dewasa, semakin bangkit dan bersemangat terus di dalam Tuhan untuk menyongsong kedatangannya kedua kali. Mari jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada, mari kita siapkan hati kita berikan fokus untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia. Biar hadirat Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Yang ada bersama dengan keluarga, kita boleh berikan salam ke kanan kirinya, katakan shalom, selamat ulang tahun untuk gereja kita. Iya, kita boleh sama-sama bersuka cita di dalamnya. Ya, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita dengan pembacaan Mazmur 91, kita sama-sama membacakannya, dan juga nanti minggu ini, minggu pertama, di mana kita boleh bersama-sama mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, yang mana perjamuan kudus, dan pengorbanan Tuhan yang telah memberikan nyawanya, kehidupan yang baru buat kita semua. Mari Bapak Ibu juga boleh persiapkan untuk anggur, untuk rotinya, supaya nanti tidak terburu-buru, kita sudah siapkan semua. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan bacaan Mazmur 91. Saya persilakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini, kalau kami boleh ada, semua karena anugerah. Dan pagi ini setiap kami mau datang kepadamu Bapa, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Segala pujian kami, nyanyian kami naikkan hanya bagi-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, buat selama-lamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Mari sembah Dia, hanya puji bagi-Mu.
Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah Kau Yesus, Kau Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Kami puji namamu, kami sembah namamu, Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Kau yang layak ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada basyada, tiada basyada, basyani, tiada basyada, labara, batakana, batakana, labara. Haleluya. Kami sujud menyembah di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya menyembah, hanya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, tak kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari nyanyikan pujian ini, katakan Bapakku datang, Bapakku datang, oh, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami percaya Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesusku, di hidupku, sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di dalamku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Oh Yesusku, Tuhan besertamu. Tak usah kau bimbang, Dia ada di dalammu. Tak usah kau cemas, Yesus penghibur. Saat kau lemah, Dia sumber kuatmu. Percayalah, percayalah pada Yesus. Dia sumber kekuatan, Dia ada di dalammu. Dia penghiburmu, sebab Dia besertamu. Oh haleluya, kami pegang teguh Tuhan, kami pegang teguh janji di dalam kami Tuhan. Sebab itu kami tak khawatir, sebab itu kami tak perlu takut. Kami percaya kepadamu, oh Tuhan Yesus, Kau hadir di sini. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di rumah kami Tuhan. Kau dekat dengan kami. Waktu kami angkat tangan, Kau Tuhan turun tangan. Saat kami menyembah, hadirat-Mu ada. Oh Tuhan Yesus,
dekat tiada. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kelepasan di dalam nama Yesus. Di dalam hadirat-Nya ada mujizat, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada sukacita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami terima saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirat Roh Kudus yang menjamah kami, menyembuhkan kami, memberikan kekuatan kami, menyegarkan jiwa kami, memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Lewat nyanyian pujian pengagungan kami, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih, terpuji-puji namamu ya Tuhan. Kami mau terus memuji menjembah Engkau ya Tuhan.
Sebentar kalau kami mau berdoa, kami mau naikkan doa kami. Kami naikkan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami berdoa buat bangsa, buat kota, buat daerah kami, buat pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah kita bersyafaat. Mari kita berbahasa roh. Ora Bapa Papa takaya syukur basikiri di kiri di kiri di biriki. Ora Bapa Papa 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 paralaya sikirala barala baralaba. Ora Bapa takarala basikirala basikirala bala 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 bala. Kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau hadir Tuhan di tengah kami Tuhan. Umat-Mu yang sedang beribadah, yang sedang memuji, menyembah Tuhan. Di rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau sedang melawat umat-Mu satu persatu. Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Karena Engkau Allah yang maha kasih. Yang mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa masuk Tuhan Yesus. Oh Tuhan, minggu pertama dari bulan September ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bersekutu dengan Engkau. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu. Itu karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang beri kami nafas untuk hidup. Sampai detik ini kami bisa Tuhan Yesus berjumpa di dalam roh-Mu Tuhan. Beribadah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sungguh amat baik. Bahwasannya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami ada di negeri ini. Negeri yang luar biasa kami percaya Tuhan. Negeri yang akan Tuhan melakukan destiny ilahi-Mu Tuhan. Negeri yang luar biasa. Di mana api Pentakosta Tuhan Yesus dilahirkan di tempat ini. Tuhan akan berkobar Tuhan Yesus. Akan bergerak ya Tuhan. Dari tempat ini ke barat Tuhan. Sampai ke seluruh bumi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan ada atas Indonesia-Mu ini Tuhan. Atas negeri kami yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat-Mu Tuhan turun. Damai sejahtera-Mu turun. Indonesia, Indonesia, Engkau dikasih Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam Engkau. Umat Tuhan selalu menangisi Engkau, berdoa siapa buat Engkau. Indonesia Engkau diberkati. Indonesia Engkau menjadi jaya. Indonesia Engkau menjadi solusi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang teguh karena Tuhan ada atasmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan. Indonesia tidak akan pernah goyah karena ada Engkau di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk DKI Jakarta, kota kami tercinta Tuhan. Berkati Jakarta Tuhan Yesus. Kami lepaskan kesembuhan turun atas Jakarta Tuhan. Kami tolak semua Tuhan penyakit sampar. Kami katakan pada penyakit sampar COVID, krisis ekonomi, krisis sosial. Di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus, stop, diam, tenanglah. Kami lepaskan damai Tuhan turun atas Jakarta. Jakarta milik Tuhan, kota Tuhan, kota yang diberkati, kota yang suci, kudus. Penduduknya orang-orang benar. Luar biasa. Diberkatilah kota Jakarta. Diberkatilah kota Jakarta. Diberkatilah kota Jakarta. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk daerah kami Tuhan. Di mana gereja-Mu ada di daerah Karet Kuningan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Jauhkan dari pedang kelaparan dan penyakit sampar Tuhan. Karena Engkau ada di tempat ini Tuhan. Karena anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan ada di tempat ini, bersyafaat Tuhan. Biar kuasa Allah Tuhan menaungi Tuhan daerah Karet Kuningan. Sehingga daerah ini Tuhan diberkati Tuhan. Dikuduskan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Gembala Sidang kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Tuhan Kau tahu Tuhan hatinya Tuhan. Terima kasih untuk Bapak rohani Tuhan. Yang luar biasa Tuhan. Hatinya Tuhan. Seorang Bapak Tuhan. Seorang penyembah seperti Daud Tuhan. Didapati Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Dan kami bersyukur hamba-Mu Kau pilih Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus. Bukan hanya buat bangsa ini, tapi buat bangsa-bangsa Tuhan. Kemanapun hamba-Mu berada, kemanapun hamba-Mu Kau utus, disitulah Engkau hadir Tuhan. Menyatakan kemuliaan kedahsyatan-Mu Tuhan. Disitulah terjadi penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Revival yang terbesar yang terdahsyat ya Tuhan. Sebelum Kau datang Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu terus semakin besar Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus hamba-Mu semakin kecil. Engkau saja yang terlihat di dalam diri beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Karayon kami Satua, Bapak Pendeta James Ella Pranoto. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pilih Tuhan untuk mengembala memimpin Rayon Satua. Kami percaya di bawah kepemimpinan beliau Tuhan, Rayon Satua berkenan, Rayon Satua berkenan, Rayon Satua menuai penuaian yang terbesar ya Tuhan, penuaian yang dahsyat Tuhan. Kami percaya terjadi atas Rayon Satua Tuhan. Rayon Satua penuh dengan api-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu Tuhan, api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk gembala kami Tuhan, gembala GB Karet Kuningan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Eliezer Giuliano. Tuhan, Kau sudah pilih Tuhan. Kau akan perlengkapi, Kau beri hikmat, Kau beri kekuatan Tuhan, Kau beri pengurapan yang selalu baru untuk menuntun hamba-Mu masuk di dalam perkenanan-Mu, masuk di dalam penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir, masuk di dalam kemenangan demi kemenangan bagi GB Karet Kuningan, masuk di dalam pengangkatan Tuhan. Urapi Tuhan, urapi, lindungi Tuhan, jagai seperti biji mata-Mu Tuhan, berkati Tuhan hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya, biar berhasil, berkenan, beruntung Tuhan. Kau menyertai hamba-Mu, hamba-Mu berada Tuhan, di situ Kau hadir, melindungi, mengurapi Tuhan Yesus, membela ya Tuhan, perlengkapi dengan senjata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau juga akan memimpin hamba-Mu, akan beritakan firman Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, sehingga firman yang keluar dari lidah bibirnya adalah firman Tuhan yang hidup, sehingga bisa ditangkap oleh jemaat-Mu. Kau sendiri Tuhan Yesus yang melakukannya Tuhan. Sehingga firman-Mu diberitakan Tuhan, umat-Mu disembuhkan, dinasehati, ditegur yang salah, berbalik dari jalan-jalannya yang salah, masuk ke dalam jalan yang benar Tuhan Yesus. Dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan seketika ketika firman yang kudus itu turun, ditaburkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Karena Kau mengurapi. Juga hamba-Mu kan memimpin perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya adalah tubuh dan darah Yesus sendiri ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, jemaat disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan ya Tuhan. Kesembuhan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala-gembala kul yang sudah Kau pilih Tuhan. Pakai gembala-gembala kul untuk memperkuat mesbah keluarga Tuhan Yesus. Urapi dengan pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GB Karet Kuningan. Tuhan Kau memberkati jemaat GB Karet Kuningan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan yang sakit Tuhan. Tuhan yang membebat hati yang luka Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan bagi yang lemah. Tuhan berkati supaya berbuah Tuhan. Supaya menjadi lebih dari pemenang. Supaya diberkati dalam segala aspek Tuhan. Karena tangan Tuhan terus ada atas jemaat GB Karet Kuningan. Kami percaya Tuhan, jemaat ini milik-Mu. Engkau kasihi, Engkau bela, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus hadir Tuhan di ibadah ini Tuhan. Engkau terus hadir di ibadah ini Tuhan. Engkau terus hadir ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Semua bersuka cita lebih lagi, amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Boleh sama-sama kita memberikan semangat pada diri sendiri, pada keluarga. Tuhan kita, Tuhan ajaib. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Katakan amin. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Shalom, jemaat Karet Kuningan. Mari kita menari buat Tuhan kita. Yesus ajaib dalam hidup kita, katakan amin. Haleluya.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Angkat tanganmu, katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yes. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, yes, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan iman, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan haleluya. Kau ajaib dan kami Tuhan. Tebusanmu, keajaiban kami menjadi baru ya Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yes, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lebih lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Angkat tanganmu, katakan, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan, Yesusku ajaib. Haleluya. Mari bersorak-sorak memelagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Dialah satu-satunya dalam hidup kita. Karena hidup kita tidak akan sama lagi. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, yang masa
Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Kita percaya Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran atas setiap kita. Mari kita membaca bersama-sama yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan.
Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini kalau kami bisa kembali beribadah, memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, siang hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap umat-Mu Tuhan, biar setiap kata, setiap kalimat yang keluar boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema dalam mereka mendengarnya ya Tuhan. Dan urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan kebenaran firman yang merupakan pesan buat umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, yang sehat. Semua hari ini sama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai keempat. Demikian bunyinya. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tema khotbah pagi hari ini adalah ketekunan iman menghasilkan buah yang matang. Katakan sama saya, ketekunan iman menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita simak dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa setiap kita manusia tanpa terkecuali pasti akan diperhadapkan pada suatu pencobaan atau kondisi yang tidak mengenakan. Apalagi di masa seperti sekarang, di pandemi ini. Dan kita setiap pribadi demi pribadi akan mengalami pencobaan-pencobaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya. Ada yang terkena masalah di sakit penyakit. Ya, banyak, ada beberapa di antara kita yang terkena COVID. Ya, ada yang sembuh, ada juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan karena penyakit ini, karena virus ini. Ya, ada juga yang terkena penyakit bukan COVID, ada penyakit lain, ada penyakit jantung, kanker, ginjal, semuanya. Ya, ketika belum masa pandemi, mereka sudah terkena penyakit, apalagi di masa pandemi ini, ya, di mana mereka sangat sulit sekali mendapatkan pelayanan di rumah sakit, ya, karena semuanya penuh dengan pasien COVID. Tapi puji Tuhan, saat-saat ini sekarang sudah sangat-sangat melandai, sudah sangat-sangat turun penderita COVID di rumah-rumah sakit. Dan kita tetap terus menjaga agar kita semua selalu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, semua boleh dilepaskan dari COVID-19 ini. Amin Bapak Ibu. Ya, selain sakit penyakit, kita juga ada masalah ekonomi. Ya, banyak yang bilang sama saya, Pak, dulu aja sebelum pandemi ini kita udah sulit mendapatkan pekerjaan. Dulu aja sebelum pandemi ini kita sudah sulit untuk mendapatkan sesuatu yang dari hasil pekerjaan. Pekerjaan aja susah, proyek macet. Gimana apalagi di masa pandemi ini. Belum lagi PSBB, PPKM yang terjadi. Ya, baru-baru aja, baru minggu-minggu ini agak diperlonggar sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kembali bekerja, ya, walaupun dibatasi jumlahnya. Ya, ada juga masalah keluarga, ya, di masa pandemi ini di mana kita semua sering berada di dalam rumah, maka karena sering bertemu akan menimbulkan sedikit saja gesekan, akan terjadi permasalahan, terjadi cekcok antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu. Ya, sedikit-sedikit terjadi cekcok, sedikit-sedikit terjadi omongan-omongan yang tidak mengenakan. Ya, karena pandemi ini orang-orang jadi lebih sensitif. Ya, belum lagi masalah pekerjaan. Ya, kita tahu karena pandemi ini banyak yang dirumahkan, banyak dikurangi pendapatannya. Kita tahu kondisi perusahaan, kondisi perekonomian semakin belum membaik. Ya, kita percaya para pemimpin, para pengusaha, dan para petinggi-petinggi juga memikirkan hal ini. Ya, di mana masalah perekonomian ini sangat-sangat membebani pemikiran mereka. Ya, belum lagi orang-orang karena kesulitan-kesulitan ekonomi tadi banyak yang berhutang. Ya, kalau sekarang yang lagi ngetren itu banyak masalah di pinjaman online. Ya, sering kita dengar ada keluhan pinjaman online, seseorang dipermalukan, seorang dikata-katain oleh kolektornya, ya, sehingga menimbulkan jadi pertengkaran antara suami istri, antara satu keluarga dengan yang lain, antara orang yang satu dengan yang lain karena merasa harga dirinya dicemarkan. Ya, banyak permasalahan yang timbul di era pandemi sekarang ini. Dan biasanya kita sering bertanya-tanya kepada teman, kepada orang-orang terdekat kita, kepada saudara kita, bertanya tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi seringkali juga kita tidak mendapatkan jawaban. Justru kita malah juga ditanya, ya, ketika kita bertanya, bagaimana sih caranya mendapat penghasilan yang lebih, bagaimana caranya untuk bisa sembuh dari penyakit ini. Kita juga bahkan menerima pertanyaan yang sama dari mereka. Saya juga nggak tahu, saya juga lagi sakit, saudara saya juga lagi sakit. Saya juga lagi kesusahan, saya juga lagi kekurangan. Ya.
kita tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari situasi yang sedang kita hadapi, atau malah kita mendapatkan tanda tanya dari setiap pertanyaan yang kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita tersebut. Tetapi ini firman Tuhan yang boleh kita pegang di ayat 2 tadi, dikatakan bahwa kita harus berbahagia apabila kita diperhadapkan pada pencobaan-pencobaan. Katakan berbahagia. Karena dari Yakobus 1 tadi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu merupakan suatu ujian iman. Katakan ujian iman. Ya, yang mana ketika kita berhasil, ketika kita tekun menjalankannya, maka kita menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Ya, dan iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang penting yang harus kita pahami, yang harus digarisbawahi pada saat kita mengalami pencobaan atau ujian adalah jangan pernah kita beranggapan bahwa pencobaan atau ujian itu berasal atau datangnya dari Tuhan. Ya, katakan, pencobaan atau ujian berasal bukan dari Tuhan. Ya, kalau kita buka di kitab Yakobus 1 ayat yang ke-13, Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini adalah suatu perintah, Bapak Ibu. Ya, suatu perintah atau suatu larangan bagi kita untuk jangan pernah coba-coba sekali-kali menuduh Allah bahwa Allah yang mencobai kita. Ya, karena Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang adil. Dia mengasihi kita semua, mengasihi semua ciptaannya. Amin Bapak Ibu. Dan setiap kita, orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut atas ujian dalam berbagai pencobaan. Katakan amin. Karena semuanya itu berdasarkan atas ketekunan iman. Dan kita percaya untuk menghasilkan kesempurnaan supaya yang didapat adalah iman yang sejati, iman yang berguna, iman yang berbuah dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas di sini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan ini itu tidak melebihi batas kemampuan atau batas kapasitas kita. Dan ketika kita menjalani cobaan-cobaan tersebut, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap ujian yang sedang kita hadapi. Maka dari itu, ya, jangan pernah ada di antara kita yang lari atau menghindar dari masalah. Tetapi kita harus menghadapi, kita harus mencoba untuk bertemu dengan masalah tersebut. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Tapi sering ada pertanyaan, tapi bagaimana Pak? Saya sudah nggak kuat lagi. Saya nggak tahu jalan keluarnya. Kita baca ya, bahwa dikatakan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi masalah kita. Jadi, kalau kita mau tahu jalan keluarnya, maka kita harus dekat. Kita harus tanya sama Tuhan yang sudah menyediakan jalan keluarnya terhadap kita. Nah, jangan sampai kita malah menjauh dari Tuhan.
jangan malah kita kecewa sama Tuhan. Jangan malah kita menjauh dari Tuhan. Ya, saya sudah berbuat ini, saya sudah melayani, saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah setiap hari Minggu. Ya, tetapi Tuhan belum memberikan jawaban. Sudahlah, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Sudahlah, nggak ada gereja-gerejaan lagi. Sudahlah, nggak ada pelayanan-pelayanan lagi. Yang ada kecewa. Yang ada malah sakit hati sama Tuhan. Nah, kalau kita sudah semakin menjauh dari Tuhan, apakah kita akan menemukan jawabannya? Ya pasti tidak. Tambah lama, tambah laun, maka kita akan semakin jauh, semakin jatuh, semakin dalam lagi terhadap persoalan yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang kita hadapi tersebut. Nah, ketika kita sadar bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, itu kita dapat jadikan sebagai suatu kebahagiaan di dalam iman. Karena kita tahu tadi bahwa masalah tersebut dapat menimbulkan pertumbuhan terhadap iman kita. Dan kita tahu bahwa ketika iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin yakin bahwa anak-anak Tuhan, bahwa kita selalu dipelihara dan diberi jalan keluar atas setiap masalah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya masalah kita sudah diberikan jalan keluar, lambaikan tangannya. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, Dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi justru kitalah yang seringkali menjauh, meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru. Ya, bahkan Dia mengatakan jalan tidak akan selalu mulus. Tetapi kita boleh percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan jalan keluar untuk menjadikan kita bisa menang dari setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Mari, saya teringat satu lagu, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sama sebelah kanan kirimu, jangan pernah menyerah. Mujizat masih ada. Amin. Ya. Ibaratnya seperti emas, dia tidak akan menjadi emas sebelum dilebur di dalam bara api yang menyala-nyala dan sangat panas. Seperti itulah ujian yang akan kita terima. Ya. Kita tidak akan memperoleh kesempurnaan untuk menghasilkan buah yang matang, untuk menghasilkan iman yang teguh, buah yang matang, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita harus sanggup menghadapi masalah atau pencobaan. Untuk itu, jangan pernah ada kekhawatiran di dalam hidup bagi setiap orang yang sudah meyakini Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai keselamatan bagi kita. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari masalah tersebut hanyalah Tuhan Yesus. Yesuslah yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan kita. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, sadarlah kita
bahwa hidup kita ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi, jangan ada di antara kita yang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Atau, kenapa Tuhan memberikan ini kepada dia? Tuhan menjadikan ini kepada dia. Kenapa yang saya sudah berbuat ini, Tuhan tidak memberkati saya? Tuhan tidak menyembuhkan saya. Ya, yakinlah saudara, bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dan dijawab oleh Tuhan Yesus selama kita berserah di dalam tangan pengasihannya. Dan kita boleh percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari setiap permasalahan, dari setiap pergumulan yang ada. Tidak peduli berapa lamanya kita menjalani proses pergumulan tersebut, tidak menjadi masalah sudah berapa sakit, sudah berapa parah kita menjalaninya. Tetapi satu yang menjadi kunci, satu yang menjadi pegangan kita, bahwa Yesus sanggup untuk menjadi jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah ada yang beranggapan bahwa Tuhan tidak adil bagiku. Karena semakin kita percaya kepada Tuhan, maka semakin kita diperhadapkan pada berbagai-bagai pencobaan. Dan jika setiap pencobaan itu kita anggap sebagai ujian iman, maka pasti kita akan menjalaninya dengan penuh ketekunan. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Iman yang sempurna di dalam diri kita. Dan ketika iman itu sudah sempurna, maka akan menghasilkan buah yang matang. Dan tidak akan kekurangan suatu apapun. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita mengalami suatu sakit penyakit yang sudah lama, mungkin sudah lama, tidak sembuh-sembuh, bahkan bisa dikatakan semakin parah, semakin bertambah sakitnya. Maka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita menjalani kondisi seperti itu. Ada rasa capek, ada rasa bosan, ada rasa hopeless, ya, tidak lagi berdaya terhadap kondisi atau masalah tersebut. Ya, bukan hanya yang sakit yang merasakan hal tersebut, tetapi buat yang menjaga atau yang merawat orang tersebut pasti juga merasakan hal yang sama. Ada rasa kecewa, ada rasa bosan, ada rasa kapan ini Tuhan menjawab doa atas kesembuhan ini. Ya, bukan hanya itu, bagi setiap kita yang mengalami masalah di ekonomi, mungkin sudah bertahun-tahun kita tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga ekonomi semakin lama bukan semakin baik, tapi semakin buruk, bahkan terpuruk. Ya, ditambah lagi masalah pandemi ini. Ya, hubungan keluarga, hubungan suami istri yang hari demi hari didiamkan, bulan demi bulan didiamkan, tahun demi tahun tak terasa, semakin lama semakin kering, semakin tidak ada harmonisasi di antara hubungan suami istri, di antara keluarga. Banyak di antara mereka bahkan berkata, saya sudah bosan untuk berdoa, karena sudah sekian lama, sudah sekian tahun saya berdoa, meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya menutup telinga, Tuhan menutup mata atas permasalahanku, atas sakit penyakitku. Ya, sebagai manusia Bapak Ibu, mungkin kita merasakan hal tersebut. Tetapi buat kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan siang hari ini, kita harus bersikap seperti yang terdapat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 tadi. Atau kita bisa baca di ayat yang lain, terdapat di Yakobus 16 ayat yang ke-33. Yakobus 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita baca di versi bahasa Inggrisnya dikatakan, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Di sini dikatakan, di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan, tribulation. Ya, tetapi bergembiralah, be of good cheer, bergembiralah.
Ya, ketika ada suatu kondisi kesengsaraan atau penganiayaan, kita malah disuruh bergembira. Gimana coba logikanya? Ya, di depan mata apa yang kita rasakan adalah kesengsaraan, kesakitan, penganiayaan, tetapi hati kita disuruh bergembira. Ya, adalah suatu hal yang bertentangan. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang di depan mata kita, itu kita harus lawan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita harus melawan bahwa kita harus bergembira. Be of good cheer. Kita harus bergembira. Kenapa Bapak Ibu? Di ayat selanjutnya dikatakan, kita harus bergembira karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memenangkan dunia ini. Jadi dengan kata lain, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menanggung, dia sudah menebus semuanya itu di atas kayu salib. Ya. Iblis, sakit penyakit, kesengsaraan, penganiayaan sudah tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah menebus, Yesus sudah mengalahkan semuanya itu. Sehingga hati kita, perasaan kita, dan kelakuan kita jangan pernah mau dikuasai oleh ketakutan, oleh kekecewaan, kekhawatiran yang berasal bukan dari Tuhan. Yang justru malah melemahkan semangat kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, pencobaan atau ujian itu pasti kita akan alami. Suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak siap, dimanapun kita berada, pasti akan diperhadapkan buat setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan. Makanya jadikanlah, nah ini sikap yang harus kita pakai. Jadikanlah pencobaan, ujian tersebut sebagai dasar bahwa Tuhan itu peduli atas setiap kita. Katakan, Tuhan peduli atas setiap kita. Anggaplah pencobaan yang ada itu sebagai ujian iman, sehingga menghasilkan semangat atau motivasi untuk mencapai ketekunan. Ketika kita sadar bahwa iman kita sedang diuji, kita tidak menjadi down, kita tidak menjadi khawatir, takut, tetapi justru kita semakin bersemangat. Justru dikatakan berbahagialah ketika kita menjalani penganiayaan, kesengsaraan tersebut. Ya. Dan kita menjalaninya hari demi hari, sehingga menghasilkan suatu ketekunan. Ya. Suatu ketekunan itu akan berhasil memperoleh buah yang matang. Ya. Ketika kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, maka ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Dan kematangan itu akan menjadi sempurna di dalam iman percaya kita. Iman percaya Bapak Ibu semua. Sehingga tidak akan membuat iman kita menjadi goyah. Katakan sama saya, imanku kuat, imanku tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita semua akhirnya akan menjadi keluar bersama-sama menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Ya, siapa di sini yang mau menjadi pemenang-pemenangnya Allah? Ya, angkat tangannya. Ya, kita mau semua menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Kita semua adalah pemenang-pemenangnya Allah. Amin Bapak Ibu. Makanya kita harus tetap berpegang teguh atas janji Tuhan, atas firman Tuhan, sehingga iman kita tidak mudah digoyahkan, sehingga kita akan terus tekun menjalani pencobaan tersebut, dan kita boleh tetap percaya, berpegang kuat, dan kita akan menghasilkan buah yang matang, sehingga akhirnya kita keluar menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jemaat GBI Karet Kuningan, sama-sama kita katakan,
sakit penyakit, persoalan, pergumulan tidak akan membuat imanku goyah. Tetapi itu semua kami akan jalani dengan penuh ketekunan. Sehingga kami semua bisa keluar menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita percaya kita pasti menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Satu hal lagi yang boleh menguatkan setiap kami, bahwa ketika kami mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu pencobaan ataupun ujian, itu tidaklah akan mengubahkan, melemahkan iman kami kepadamu, tapi justru akan menguatkan iman kami, karena kami tekun Tuhan menjalani semuanya, karena kami tekun mendapatkan jawaban daripadamu, mendapatkan jalan keluar daripadamu, sehingga setiap kami beroleh jawaban, beroleh kepastian, beroleh jalan keluar di dalam Engkau ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mendapatkan buah yang matang atas ketekunan iman yang kami jalani tersebut. Sehingga akhirnya kami sama-sama boleh menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Hidup kami, masalah kami, pandemi ini tidak menjadi halangan buat rencana-Mu digenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan itu terus berbicara dalam hati umat-Mu Tuhan, yang akan terus menguatkan langkah mereka, iman mereka, untuk mereka menghadapi hari demi hari yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan ini, dan mereka boleh melewati semuanya penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan setiap langkah kami. Dan sebentar kalau kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau ubah hati kami Tuhan, kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami mau meninggalkan segala dosa, kami mau meninggalkan masa lalu kami yang kurang baik, dan kami mau mengarahkan pandangan kami ke depan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah jalan keluar, Engkaulah jawaban atas setiap permasalahan hidup kami, dan kami mendapatkan kepastian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap kami untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, makan seperjamuan denganmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bisa siapkan roti dan anggur di tangan kita. Sambil kita menyiapkan hati kita, kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam diri kita, ya, bahwa Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita semua, dan Tuhan sudah menyiapkan setiap jalan keluar atas segala sakit penyakitmu, atas pergumulanmu, atas setiap masalahmu. Dan kita percaya di dalam Dia, hanya di dalam Dia, satu-satunya jawaban atas setiap permasalahan kita. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Ya, jika kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita masih menyimpan dosa, kita masih menyimpan kesalahan, mari hampiri Tuhan. Katakan, kita minta ampun, kita bertobat di hadapannya saat ini. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni apapun yang menjadi dosamu, sehitam, semerah apapun dosamu, Tuhan sudah menghapusnya di atas kayu salib. Oh Rabba Shikarala Barala, Shikarala Barala. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita berarti mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Mari saudara, jika Tuhan ingatkan kembali kita masih menyimpan dosa, mari kita datang kepada Dia. Kita mohon pengampunan, karena Dia adalah Allah yang pengasih. Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti yang pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Rabba Syekara Labarhalabarahalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Engkau sudah mati gantikan setiap kami. Engkau sudah ubahkan sakit penyakit kami. Engkau sudah ubahkan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita siang hari ini, karena kami tahu satu lagi kebenaran firman-Mu, bahwa setiap ujian iman kami itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan kami itu akan menghasilkan buah yang matang di hadapan-Mu, sehingga akan mendapatkan kami menjadi pemenang-pemenang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tuhan setiap umat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Oh Rabba Syekara Labarhalaba, biar pengurapan-Mu turun atas setiap mereka, atas keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi saat ini, dimanapun mereka ada. Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memampukan, Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan mereka. Oh Rabba Syekara Labarhalaba, kami percaya Tuhan, janji-Mu itu digenapi atas kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang memiliki pergumulan Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus mempercayai itu, kami boleh terus berharap kepadamu. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menjadi jalan keluar atas setiap permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memampukan setiap umat-Mu
berjalan di dalam kehidupan ini. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka semua boleh diberikan kekuatan, diberikan pengharapan yang baru, diberikan kesembuhan. Jalan keluar sudah tersedia di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara atas setiap kami, Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oh Rabba Shikaralaba Ralaba. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap pekerjaan mereka, setiap usaha, aktivitas pelayanan yang mereka lakukan. Kau jadikan semuanya berhasil dan beruntung. Keluarga demi keluarga diberkati, diberikan pemulihan, hubungan suami istri, orang tua dengan anak menantu, dengan mertua, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang sukar di hadapan-Mu. Kami percaya setiap permasalahan kami, itu kami akan kuat menanggungnya. Karena ada Engkau Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah Engkau terus menghibur, Engkau terus menguatkan setiap langkah kami, terutama di dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Hingga setiap kami, setiap umat-Mu di gereja ini, semua akan diselamatkan, disembuhkan, dikuatkan, dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, yang diberkati bisa lambaikan tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Pendeta Eliezer Giuliano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk, jika transfer ATM, screenshot, IKM Banking. Ibadah Raya GBI Karet Kuningan akan diadakan secara online hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 10, dilakukan secara online dengan meeting ID dan password di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Karet Kuningan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah online siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya.
Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Dan percaya ini sudah diberkati, sama-sama katakan amin.